Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha lil ummati wa jahada fi sabilillahi hatta ataahu al-yaqin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa ala alihi al-akhyar wa atba'ihi al-adrar wa azwajihi al-athhar. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwatal hudur, hadirin sekalian, di hari-hari ini seolah berita tentang hutang negara tidak terlalu menarik perhatian kita. Di hari-hari ini seolah berita tentang perselisihan politik tidak terlalu menyita perhatian kita. Di hari-hari ini seolah-olah berita tentang kecelakaan atau mungkin orang hilang tidak terlalu menarik perhatian kita. Hari-hari ini hadirin sekalian, kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, di layar-layar televisi, bahkan di layar yang ada di dalam kantong-kantong kita, di handphone kita, peristiwa-peristiwa yang ada di Gaza selalu mengikuti kita. Peristiwa-peristiwa yang menyakitkan hati kita, peristiwa-peristiwa yang menyedihkan kita mengikuti kita kemanapun kita pergi. Kemanapun kita berjalan, pemandangan-pemandangan yang menyakitkan tersebut terus-menerus mengejar kita, hadirin sekalian. Dan di saat para khatib di atas mimbarnya berkhutbah, memberikan khutbah kepada para mujahid, maka hari ini khatib ingin mengajak hadirin sekalian untuk tidak hanya memberikan nasihat, tapi kita belajar dari para mujahid, belajar dari para penduduk Gaza. Hadirin sekalian, sesungguhnya yang paling mampu memberi nasihat saat ini, yang paling berhak memberikan pandangan dan juga teladan bagi kita adalah para penduduk Gaza, hadirin sekalian. Di setiap video-video yang disebarkan ada teladan tentang kesabaran. Di setiap video-video yang ditayangkan ada teladan
tentang kejujuran, tentang kerja keras dan pantang menyerah. Hadirin sekalian, salah satu video yang menyita perhatian banyak orang adalah saat salah satu pemuda yang membantu mengevakuasi korban di dalam reruntuhan menemukan beberapa uang yang kemudian dia kumpulkan. Hadirin sekalian, di saat dimana orang-orang kelaparan, di saat dimana ekonomi sangat sulit, saat itu pemuda tersebut mengumpulkan harta yang tersisa dari reruntuhan bangunan, bukan untuk dia makan atau dia ambil, hadirin sekalian, tapi diberikan kembali kepada korban yang berhasil selamat, kepada ibu-ibu tua yang mungkin kehilangan rumahnya, yang mungkin kehilangan segala hartanya. Pemuda ini dengan jujur mengembalikan harta wanita tua tersebut. Di saat dimana di negeri-negeri muslim yang lain, saat ekonomi sedang baik, tidak ada perang, seorang muslim dengan teganya merampas handphone muslim yang lain. Seorang muslim dengan teganya merampok muslim yang lain. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka hari ini hadirin sekalian, masyarakat dunia harus belajar kepada para penduduk Gaza. Dalam tayangan yang lain, hadirin sekalian, sebuah video yang sangat menyayat hati, di mana perempuan Gaza, seorang ibu, hadirin sekalian, dengan bersimbah reruntuhan, darah dan jenazah anaknya di atas gendongannya, dia mengatakan, "Ya Rabb, taqabbal auladi. Ya Rabb, taqabbal auladi. Ya Allah, terimalah wafatnya anak-anakku sebagai syuhada." Hadirin sekalian, kita tidak tahu terbuat dari apa hati ibu-ibu di Gaza, hadirin sekalian. Dengan sabarnya mereka menghadapi kematian anak-anaknya. Dengan sabarnya mereka mengangkat jenazah anak-anaknya. Dan saat itu mereka pun berdoa, "Ya Rabb, taqabbal auladi. Terimalah anak-anakku sebagai syuhada." Dan hadirin sekalian, wafat sebagai syahid adalah tingkat tertinggi dari kematian, di mana Nabi Muhammad beliau bersabda, barang siapa yang wafat sebagai syahid, diampuni seluruh dosanya dari tetes pertama darah yang jatuh. Dinikahkan dia dengan 72 bidadari, dan dia diberikan hak untuk memberikan syafaat kepada 70 keluarganya. Dalam video yang lain, hadirin sekalian, masih seorang ibu-ibu, dia menunjukkan kesehariannya. Di sampingnya anak-anaknya terduduk sedih, hadirin sekalian. Tapi ibu-ibu ini, hadirin sekalian, tanpa pantang menyerah, dia mengolah adonan roti. Dia masak roti tersebut, hadirin sekalian, di atas batu yang dibakar di bawahnya dengan api, tanpa kompor gas dan tanpa tungku sebagaimana yang kita nikmati di tempat-tempat kita tinggal. Demikianlah hadirin sekalian, ibu-ibu di Gaza bertahan, dan mereka mengatakan, "Nisa'u Palestin najabah wallah." Wanita-wanita Palestina mampu melahirkan banyak anak. Ambillah berapa yang kalian mau, kami lahirkan lagi, agar rahim kami bermanfaat untuk umat, agar kami bisa bertahan di Palestina. Hadirin sekalian, pemandangan-pemandangan lain bisa kita saksikan yang mengajarkan kepada kita arti kesabaran, arti keikhlasan, di mana dalam sebuah pemandangan seorang ayah dan seorang anak dirawat di ruangan yang sama, hadirin sekalian. Luka-luka mendera kedua orang tersebut, bapak dan juga anaknya. Namun luka sang anak lebih banyak, hadirin sekalian. Perban-perban sang anak lebih banyak, dan mereka dirawat di satu ruangan yang sama.
Dan dengan sabarnya hadirin sekalian, sang anak berusaha menyabarkan bapaknya. Sobron ya abata, sabar, sabar wahai bapak, sabar wahai bapak. Padahal hadirin sekalian, saat itu luka sang anak lebih banyak daripada bapaknya. Namun dengan luar biasa dia mengatakan, sobron ya abata, sabar wahai ayah. Hadirin sekalian, saat ini penduduk Gaza sudah mempersiapkan semua yang bisa mereka siapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kecil, laki-laki, dewasa maupun lanjut usia, perempuan, mereka menuliskan nama mereka di tangan mereka, di kaki mereka, di tubuh mereka, agar nantinya ketika jenazah mereka hancur atau rumah mereka runtuh, tidak dikenali lagi wajah mereka. Bisa jadi saat itu orang-orang yang menyelamatkan jenazah mereka mengenali mereka melalui tulisan-tulisan di atas tubuh mereka. Mereka sudah siap hadirin sekalian. Apabila malam atau siang hari mereka sedang beristirahat, ajal menjemput mereka. Dan di pertemuan yang lain hadirin sekalian, di pemandangan yang lain, ada seorang lelaki yang menceritakan dengan begitu sabarnya, begitu banyak saudaranya yang wafat, pamannya wafat, ayahnya wafat, keponakannya wafat, sebagian anaknya wafat, dan lain sebagainya. Semua diceritakan dengan penuh kesabaran. Dan seorang kakek-kakek hadirin sekalian, dia mengatakan dengan bahasa Palestinnya bahwa ini adalah tanah kami. Penjajah tidak berhak satu jengkal pun di atas tanah kami, dan kami akan tetap berada di sini selama masih ada minyak zaitun. Dan hadirin sekalian, penduduk Gaza mengajarkan kita bahwa semua kemenangan, semua usaha berhasil umat Islam membuka kota-kota diawali dengan hal-hal sulit yang mereka rasakan. Jika kita melihat kemenangan umat Islam dalam Fathu Mekah tahun 8 Hijriah, kemenangan itu didahului oleh kematian Sumayyah, salah satu sahabat Nabi. Didahului oleh disiksanya Bilal bin Rabah, dilalui dengan disiksanya Khabbab, punggungnya disiksa hadirin sekalian. Dan saat itu juga terjadi pemboikotan umat Islam dan Bani Hashim, dan para aliansinya dibiarkan kelaparan, tidak boleh terlibat jual beli, tidak boleh terlibat pernikahan dan lain sebagainya. Sampai saat itu Khabbab, salah satu sahabat Nabi yang disiksa, mendatangi Nabi Muhammad, dan beliau kemudian berkata, "Ya Rasulullah, ala tad'u lana? Ya Rasulullah, ala tastansir lana? Ya Rasulullah, apa engkau tidak mendoakan kami? Apa engkau tidak meminta pertolongan dari Allah untuk kami?" Maka Nabi Muhammad kemudian menjawab hadirin sekalian dalam sebuah hadis, Innal ladzina qablakum yushaqqu bil minsyari syaqqain. Digergaji dengan gergaji menjadi dua belah. Wa yushaqqu bi syauqah min hadid. Ditarik tubuhnya dengan garpu besar dari besi hadirin sekalian, sampai keluar darahnya, kulitnya dan dagingnya. Wallah, kata Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad bersumpah, dan Nabi Muhammad ketika bersumpah benar-benar bersumpah, la yablughanna hadzal amra, la yansurunallahu hadzal amra hatta yasirur raqib min sunna ila hadrul maut la yakhafu syai'an illa min Allah wa min az-zibi 'ala ghanami. Allah akan memenangkan agama ini sampai seseorang nanti berjalan dari San'a sampai Hadramaut tidak takut apapun kecuali Allah dan juga serigala. Dan dengan izin Allah hadirin sekalian, segala penderitaan tersebut akhirnya
diakhiri dengan kemenangan umat Islam dalam peristiwa Fathu Mekah, ketika Nabi Muhammad dan para sahabat bersama pasukan yang besar sejumlah 10.000 prajurit membuka Mekah. Maka hadirin sekalian, saat umat Islam merasa sulit hadirin sekalian, maka yang pasti jangan sampai kita meminta kasih sayang kepada orang-orang barat. Jangan sampai kita meminta kasih sayang kepada penjajah hadirin sekalian. Apa kita meminta kasih sayang kepada mereka yang membantai 100 juta manusia di Amerika Utara, 50 juta manusia dihabisi di Amerika Selatan, 20 juta manusia dihabisi di Australia, puluhan juta penduduk Afrika dibawa ke Amerika dan tewas di tengah jalan hadirin sekalian. Sebagian mengatakan 1 juta jiwa dibantai di Baghdad dengan alasan adanya senjata pemusnah massal. Dan setelah banyak korban tewas baru mereka mengatakan, oh kami salah, ternyata tidak ada senjata pemusnah massal. Kebohongan demi menghabisi banyak nyawa umat Islam. Sebagian menganggap mereka hadirin sekalian makhluk-makhluk yang memang terbiasa dengan melihat darah. Jika kita lihat peradaban Romawi hadirin sekalian, ada bangunan yang disebut Kolosium. Apa itu Kolosium hadirin sekalian? Di sana tawanan perang ditaruh di tengah, ditonton oleh ribuan orang, disaksikan berkelahi dengan singa hadirin sekalian, sampai dia mati dan dimakan oleh singa tersebut, dan ditonton oleh ribuan orang-orang Romawi. Maka hadirin sekalian, tentu saja yang mampu menyelamatkan umat Islam adalah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika manusia merasa tidak ada jalan keluar, maka sesungguhnya kemenangan sudah dekat. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu minkum min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apa kalian menyangka kalian akan masuk surga sedangkan kalian belum dicoba dengan cobaan yang pernah ditimpakan kepada orang-orang sebelum kalian? Mereka ditimpa kesulitan, kelaparan, bencana dan lain sebagainya. Mereka digoncang-goncang sampai Rasul pun mengatakan, kapan pertolongan datang? Kapan pertolongan datang? Maka Allah kemudian menjawab, ala inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya kemenangan itu dekat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatal hudur, hadirin sekalian, sebagaimana kita bahas tadi, saat ini penduduk Gaza mengajarkan kepada warga dunia, apapun agama mereka, dimanapun mereka berada, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai kesabaran, dan yang pasti hadirin sekalian, merekalah contoh nyata manusia-manusia yang pantang menyerah. Di tengah gempuran dan lain sebagainya, mereka tetap bertahan. Lalu apa hadirin sekalian yang mungkin bisa kita sampaikan? Sebagian mengatakan kita tidak punya apa-apa, kita tidak bisa memberi apa-apa. Namun hadirin sekalian, Nabi Muhammad beliau bersabda, innama tunsuruna bidu'a'i du'afaikum. Kalian itu dibantu dan dimenangkan dengan doa orang-orang lemah kalian. Hadirin sekalian, jangan sampai kita menghina peran dari doa hadirin sekalian. Doa inilah yang membuat seluruh dunia ditenggelamkan karena doa dari Nuh alaihissalam. Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyar
Ya Allah, jangan kau sisakan di atas muka bumi satu orang kafir, maka seluruh dunia pun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fir'aun melawan Nabi Musa tidak melalui perang, namun Nabi Musa berdoa, innaka ataita fir'aun zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabul alim. Ya Allah, Engkau berikan banyak harta kepada Fir'aun, maka tahan hatinya, hancurkan sampai dia melihat azab yang pedih, maka ditenggelamkan Fir'aun. Sulaiman mendapatkan kekayaan dan juga kerajaan karena doanya, Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, ampunilah aku dan berikan aku kerajaan yang tidak layak diberikan kepada orang setelahku. Maka hadirin sekalian, sesungguhnya doa-doa kita laksana busur-busur panah yang terbang menuju sasaran pagi dan malam hari. Maka mari sama-sama kita berdoa untuk kita semua dan juga keselamatan saudara-saudara kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikal kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wakhdhul man khadhalal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma kun lahum ya rabbal alamin. Allahumma ihtim dima'ahum washfi jarhahum warham mautahum wa taqabbal syuhadahum wansurhum ala a'daihim ya rabbal alamin. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah, alaika bil yahudi sayahina, alaika bi qatalatil aulad, alaika bi qatalatin nisa, alaika bi qatalati kibaris sin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.